Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurmilansyah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 1 Lumpur Sawah, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, berisi wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan. Berikut adalah hasil wawancara saya bersama dua orang kepala sekolah, yaitu Bapak Ade Suherdi SAG SPD dan Ibu Linggis Nafisah MPD. Berikut adalah cuplikan videonya. Bapak, sebelumnya mohon maaf ya, saya mengganggu waktunya, juga memberanikan diri untuk meminta waktu luang kepada Bapak. Di sini saya Bapak ingin sedikit ngobrol-ngobrol barangkali ya Bapak ya, karena saya sebagai calon guru penggerak sekarang ini sedang melaksanakan pembelajaran terutama untuk modul 3.1 Bapak tentang kepemimpinan di sekolah, mungkin lebih tepatnya kepada pengambilan keputusan Kak. Nah, karena Bapak di sini di sekolah ya di SD Negeri 1 Lumpur Sawah ini Bapak sudah lama menjadi Bapak kepala sekolah, mungkin sekolah sebelumnya juga pengalamannya banyak ya Pak, bertahun-tahun. Bapak, saya ingin sedikit belajar kepada Bapak bagaimana sih cara mengatasi berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Mungkin yang pertama, sebelumnya Bapak kan sehat Pak hari ini. Waktunya mungkin ya Bapak, mohon maaf di tengah kesibukan saya mengganggu waktunya. Jadi yang pertama sih saya ingin tahu Pak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, memimpin rekan-rekan guru, itu Bapak pernah tidak sih menemui kasus-kasus ataupun permasalahan yang terkait dilema etika Pak? Mungkin misalnya Bapak antara mengambil keputusan A dengan keputusan B, Bapak agak ragu-ragu ataupun mungkin ini diambil benar, tidak diambil juga benar. Apakah Bapak pernah mengalami hal seperti itu Pak? Ya, memang dalam perjalanan karir sebagai kepala sekolah ini banyak masalah. Di antaranya dilema-dilema seperti tadi untuk menentukan nilai mana yang terbaik buat seorang anak. Jika nilainya itu berhimpitan atau berdekatan dengan yang lain, dia ambil yang terbaik. Untuk mengambil yang terbaik, kita bisa cross check dulu kepada kelasnya. Atau guru-guru sebelumnya juga, guru kelas kalau di kelas 6, kelas 5, kelas 4 juga kepada guru DP bagaimana sikap keadaan anak di sekolah selama dalam pembelajaran. Hal-hal semacam itu menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan sehingga keputusan diambil keputusan yang terbaik dengan tidak merugikan atau mengecewakan kepada anak. Dengan data-data yang ada sebenarnya pertimbangan nilai akhir terhadap anak kita bisa ambil bersama-sama dengan guru. Jadi Bapak di sini memutuskan tentunya untuk kebaikan semua pihak ya Pak ya, dengan berbagai pertimbangan tadi ya Pak ya. Mungkin tadi yang Bapak sampaikan dengan berkomunikasi dengan guru kelasnya, termasuk juga dengan guru BK, guru agama, sehingga nanti keputusan yang diambil pun keputusan yang terbaik untuk semua pihak, terutama untuk anak. Seperti itu barangkali ya Pak ya? Iya, begitu ya. Iya Bapak, luar biasa sekali ya Bapak dalam pengambilan keputusannya, terutama untuk anak. Bapak mungkin selain kasus terhadap anak, mungkin Bapak pernah tidak ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan dengan rekan guru barangkali? Apakah pernah ada kasus seperti itu? Perjalanan bekerja masih banyak sekali kasus. Jadi kita bisa segregasi sebagaimana kasusnya, bisa menyelesaikan dengan guru atau juga bisa berkomunikasi dengan komite sekolah, dengan para pengawas, sehingga kalau ada satu kasus itu dapat diambil suatu keputusan yang terbaik dengan berbagai masukan daripada semua pihak tadi yang terlibat ya. Iya betul. Sehingga bila perlu dari penjaga sekolah kita ambil data sehingga apa yang diputuskan
bisa mengakomodir semua pihak yang tidak ada yang dirugikan. Bapak luar biasa sekali ya Bapak, ini pola komunikasi Bapak, jadi semua dilibatkan ya Pak tanpa memandang status barangkali ya Pak ya, sampai tadi penjaga sekolah pun dilibatkan bagaimana dalam pengambilan keputusan tersebut, komite juga dilibatkan, rekan guru apalagi ya Bapak. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Kemudian Bapak biasanya ketika ada hal-hal yang perlu diselesaikan seperti itu, langkah-langkah apa sih Pak? Misalnya ketika misalnya anak tadi ataupun guru misalnya ada yang kurang disiplin atau seperti apa, apakah Bapak langsung menegur atau misalnya ada pendekatan secara individu atau bagaimana Pak? Langkah pertama ada pendekatan dulu dengan individu yang bermasalah atau dengan anak yang bermasalah. Setelah pendekatan juga mencari data dari teman-teman dekatnya, komunikasi terjadi, sehingga kita itu harus menemukan apa yang baik dalam kondisi guru yang baik. Mudah-mudahan dapat berkomunikasi dengan baik. Juga data dari teman-teman juga untuk mendukung, sehingga sesuatu itu seperti tadi dapat diambil keputusan yang terbaik Iya. dan menguntungkan semua pihak. Intinya itu ya, solusinya Pak ya, intinya itu. Jadi yang bisa diambil ini bisa dipelajari dari Bapak. Yang pertama itu data ya Pak ya. Yang pertama data, kemudian mungkin pendekatan, dan tadi juga Bapak menyebutkan memilih situasi yang tepat ya Pak, situasi yang tepat, kemudian dengan berbagai pertimbangan nanti supaya bisa didapatkan suatu solusi yang win-win solution itu ya Pak ya, menguntungkan semua pihak. Wah, ini banyak sekali Pak yang bisa saya pelajari ya dari gaya kepemimpinan Bapak. Bapak kalau untuk guru-guru misalnya pembinaan, apakah Bapak meluangkan waktu khusus atau bagaimana Pak? Ada tidak misalnya pembinaan rutin? Pembinaan secara khusus melalui rapat dewan guru, pembinaan insiden, baik kita berkomunikasi dengan setiap guru dalam momen tertentu, kesempatan tertentu, atau dalam kegiatan tertentu kita secara tidak langsung berkomunikasi dengan guru untuk bisa memotivasi guru atau ada masalah sehingga dia tetap semangat untuk bekerja sesuai dengan profesinya sebagai guru. Iya Bapak, luar biasa ya Pak. Jadi selain dalam rapat-rapat dinas yang rutin, Bapak juga melakukan pendekatan-pendekatan ya Pak secara individu, mungkin juga supaya lebih memahami dan mengetahui apakah ada permasalahan atau tidak, sehingga nanti alternatif solusinya pun mungkin bisa dibantu juga untuk diselesaikan ya Pak. Terima kasih sekali Pak. Kemudian Bapak ada tidak sih Pak faktor-faktor pendukung mungkin yang bisa mendukung Bapak sampai bisa seperti itu Pak, bisa melaksanakan gaya kepemimpinan yang luar biasa seperti itu tuh, ada tidak Pak? Faktor pendukung kita itu harus punya wawasan yang ilmuwan yang banyak, pengetahuan yang banyak, jadi sering kita membaca berkomunikasi dengan pimpinan atau senior kita, sehingga kita dapat melaksanakan kepemimpinan kita itu dengan baik dan bijaksana. Iya, nah, ya, jadi itu ya Pak ya, selain pengetahuan juga lingkungan yang mendukung. Selain apa? Selain itu tadinya selain menyiapkan, harus punya pengetahuan ya Pak ya, harus punya pengetahuan yang memadai, juga lingkungan yang mendukung, yang kondusif, barangkali itu juga menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan ya Pak ya. Bapak, terima kasih tadi ya atas obrolannya hari ini dari awal sampai akhir. Saya banyak mendapatkan beberapa pandangan baru ya Pak tentang bagaimana kita mengelola atau menjadi seorang pemimpin, terutama dalam pengambilan keputusan. Bapak, terakhir nih sebelum saya mengakhiri obrolan ini, ada tidak Pak hal yang bisa Bapak sampaikan sebagai apa ya, pesan-pesan apapun apa yang Bapak dapatkan, terutama untuk saya Pak, menjadi seorang pemimpin yang baik itu seperti apa sih Pak? Menjadi seorang pemimpin yang baik kita harus memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan finansial, yang harus memiliki manajemen emosi yang baik,
tidak mudah terpengaruh dengan data-data atau info-info yang berkeliaran. Ya, kita harus pegang teguh security informasi, keamanan informasi itu harus dipegang dengan baik untuk mengambil suatu keputusan sehingga keputusan kita tidak terlalu jauh melenceng dari masalah yang sudah kita. Bapak, terima kasih sekali Pak. Yang saya pelajari itu harus punya kecerdasan emosional, spiritual, dan segala macamnya ya Pak ya, dan harus seimbang, terutama mungkin kestabilan emosi, tentang data juga harus kuat memegang data ya, tentang data-data, keamanan informasi ya Bapak. Jadi itu hal baru Pak yang bisa saya pelajari. Terima kasih Bapak, dari awal sampai akhir. Tadi Bapak sudah memiliki pandangan yang luar biasa sebagai seorang pemimpin, terutama mungkin ini karena Bapak telah banyak pengalaman selama ini ya Pak. Terima kasih sekali Bapak. Jadi ini jadi bahan pembelajaran untuk saya. Mudah-mudahan dalam mempelajari kepemimpinan ini saya nantinya bisa lebih bertambah lagi pengetahuannya, dan kedepannya mungkin saya juga mohon bimbingan dari Bapak supaya bisa belajar lebih banyak lagi. Terima kasih Bapak, semoga Bapak sehat selalu. Sukses selalu bagi saya. Ya, hatur nuhun Bapak. Terima kasih, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, saya mendapatkan diri hari ini Alhamdulillah, semua baik-baik saja, semua bahagia. Gimana bagaimana? Alhamdulillah Ibu, keadaan sehat, cuaca belakangan ini panas ya Bu ya. Anak-anak juga di kelas banyak yang melakukan depresi. Ibu, sebetulnya ini mohon maaf ya Bu, saya sudah ganggu waktu Ibu karena banyak kesibukan ya Ibu. Aktivitas itu saya menemani sekolah aktivitasnya sangat luar biasa sekali, banyak sekali kesibukan. Ini juga Ibu sudah menyempatkan diri ya untuk meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Ibu, saya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan ini dalam rangka ingin belajar tentang bagaimana sih cara pengambilan keputusan yang bijaksana dan juga tegas dalam lingkup sekolah ini. Jadi mungkin nantinya saya bisa belajar tentang itu sebagai seorang pimpinan seperti apa sih nanti kita dihadapkan pada sebuah permasalahan, terutama permasalahan yang ada hubungannya dengan dilematika ya lingkungan sekolah mungkin ya. Itu lingkungan sekolah kan pastinya itu adalah pengalaman ya Bu ya selama ini sekolah. Jadi Saya bisa jawab, insya Allah jawab ya. ya. Ya Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu. Ibu mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, ini Ibu juga sebagai ibu yang bergerak, saya yakin ini pemimpinannya juga luar biasa sekali ya Ibu. Yang pertama Ibu, saya ingin tahu di sekolah tempat Ibu sekarang menjadi pimpinan Ibu, tidak menemukan kasus-kasus Bu yang mana kasus teruskan dilematika atau bukan? Kasus baik besar maupun kecil itu suka ada gitu. Mungkin untuk kasus yang besar sampai ke menyebar kemana-mana viral nggak pernah, alhamdulillah. Tapi untuk kasus-kasus kecil itu pasti ada saja. Ibu masih sudah punya kasus apa nih yang berkesan ataupun yang Ibu ingat sampai sekarang yang terkait dengan etika gitu? Mungkin misalnya kasus waktu itu ada seorang anak ya yang menabung, tapi dia orang tuanya mengaku menabungnya banyak padahal sedikit dan tidak sesuai dengan pembukuan. Tapi ketika itu guru tersebut tidak mengaku bahwa jumlahnya banyak seperti itu. Tapi alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik. Ada juga kasus misalnya seorang guru
yang suka tani kelab karena adalah satu lain hal di rumahnya, kesibukan anak bayinya. Tapi alhamdulillah juga ya bisa diselesaikan. Alhamdulillah. Berarti kasus-kasus tersebut sampai akhirnya ada konflik di belakang berarti ya. Belakang Sudah menjadi kaca. Mungkin kalau Bang Al mungkin bisa berbagi pengalamannya juga seperti apa sih? Kasusnya kan pelik ya Bu ya, apalagi pertamanya soal tabungan. Kalau tabungan kan biasanya agak gimana gitu ya, lawan dengan uang. Kemudian tadi juga dulu ya Bu ya, mungkin hampir di semua sekolah biasa ada kasus seperti itu. Mungkin kalian masih bisa mengatasi kasus-kasus tersebut sehingga tidak terjadi konflik berkelanjutan dan juga yang pertama diurusin dulu waktu tabungan itu. Coba ini apakah ada nama yang sama dengan nama anak tersebut? Ternyata benar ada nama yang sama. Padahal yang besar tabungan itu namanya si A, bukan si B. Tapi orang tuanya tetap aja gitu ya. Nah, setelah itu dikaji lagi di buku besarnya, ya tetap emang namanya sama, tapi emang jumlahnya berbeda. Lalu kita lihat tanggal-tanggalnya, ya akhirnya apa dia nabung, apa dia tidak. Akhirnya orang tuanya dengan legowo menerima, sudah disinkronkan antara tabungan dengan buku besar. Lalu ada guru ya, yang dia juga emang sebenarnya ingin lebih pagi ke sekolah, ini seperti guru yang lain dikarenakan satu lainnya di rumahnya sibuk, punya bayi. Terus saya sarankan untuk semaksimal mungkin menyusun memanage di rumah itu sebaik-baiknya. Misalkan biasanya persiapan ke sekolah setengah 7, ini jam 6 sudah siap-siap, sudah rapi, anak juga dikondisikan dulu dengan sebaik-baiknya sebelum dikasih ke masing-masing. Saya berusaha tidak menegur dengan cara kasar, dengan cara bagaimana gitulah ya, tersinggung, tapi dikasih tawaran-tawaran. Bagaimana kalau misalnya pagi itu kita mempersiapkan memanage waktunya dengan sebaik-baiknya, bisa nggak? Ternyata dengan dia manage dengan baik, tapi alhamdulillah bisa. jadi menawarkan opsi-opsi Gitu. jadi tidak langsung ya, tetapi kemudian mencari tahu alasannya apa ya Bu ya, alasannya apa, kendalanya apa, dan itu juga berusaha untuk membantu mencarikan solusi apa sih yang bisa ditempuh seperti itu ya Bu ya. Makanya nama yang disebut itu kan disebut dari jauh gitu. Dalam hati, kalau hatinya niatnya pengen pagi, dia manage waktunya dari pagi lagi. Jadi memang pola komunikasi itu yang membuat dari sini banyak ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu kemudian tantangannya selama Ibu misalnya menyelesaikan kasus-kasus tersebut, tentunya kan bukan 2 kasus itu saja ya Bu ya. Pastinya tantangannya juga yang menurut Ibu dirasa paling besar tuh tantangannya apa sih? Tantangan itu ya, tantangan pasti ada ya di sekolah. Karena saya juga merasa di sini banyak senior, saya masih junior gitu ya. Jadi mungkin tantangannya merasa sungkan, ingin mengarahkan guru agar menggunakan Sangat bersemangat cara mengatasinya bagaimana? Sehingga Ibu bisa sama keluarga sekali dalam mengikuti Ibu. yang namanya konflik harus punya kepercayaan diri ya, dan optimis. Kalau kita walaupun misalnya kita tapi kita harus menjadi cermin bagi mereka, contoh teladan gitu. Jadi berusaha mungkin saya sebaik mungkin memberikan contoh terbaik lah bagi mereka. Contohnya misalnya jangan hanya kita yang harus datang pagi-pagi, kitanya siang. Berusaha untuk selalu datang pagi-pagi. Jadi ketika kita memberikan arahan, kita sudah mengerjakan duluan. Luar biasa sekali. Jadi yang paling utama kita adalah ketika kita minta juga disiplin, tentunya orang lain juga melihat kita sudah disiplin berdasarkan
Tapi jadi segera banyak pengumuman tuh. Jadi setiap kepala sekolah wajib menyampaikan kepada guru. Nah disitulah saya sekalian memberikan pengumuman dari K3S dan memberikan arahan bagaimana harus menjadi guru yang baik, guru yang teladan bagi murid, bagaimana kita harus memanage waktu, memanage pembelajaran yang inovatif dan lain sebagainya. Disitulah saya sambil memberikan arahan. Jadi masuk di situ ya, manfaatkan momen seperti itu. Jadi waktunya apa namanya teh kondusif lah, apa bukan apa namanya dewasa atau ini ya Bu, jadi waktu yang tepat. fleksibel aja, jadi nggak tiap bulan baru ini seperti itu. Jadi ada waktu yang penting nih, misalnya dari atasan harus sampaikan. Nah disitulah saya juga sambil memberikan Ya, dan tentunya itu rutinitasnya juga karena kan rapat kita selalu ada ya Bu ya. paling minimal sebulan sekali, paling tidaknya 2 bulan sekali. Iya, jadinya juga pembinaannya juga akan terlaksana secara rutin ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Nggak sih Bu, pendukung nih yang selama ini mendukung Ibu ataupun mungkin menjadi semangat ataupun faktor yang bisa membuat Ibu, oh ya saya bisa melakukan ini gitu ya. Saya seperti yang Di antaranya yang pertama faktor lingkungan juga, lingkungan dari masyarakat, komite, orang tua, itu mereka sangat mendukung sekali apa yang saya programkan di sini. Gitu. Jadi saya merasa apa ada motivasi gitu dari luar. Juga guru-gurunya juga sangat merasa nyaman gitu ya. Kalau saya pribadi melihat mereka seperti itu, mudah-mudahan mereka juga nyaman dengan kepemimpinan saya. mereka mungkin seperti itu karena ibunya juga lebih terlebih dahulu terbuka dan juga apa ya bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka sepertinya seperti yang iya Faktor lingkungan, faktor guru dan masyarakat. jadi banyak hal semua menjadi faktor pendukung ya Bu ya. Ya Ibu terima kasih Ibu tadi sudah ngobrol jadi lebar di awal sampai akhir terima kasih sekali. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita saya ingin tahu kejadian apa sih bisa waktu saya dari tadi yang disampaikan dari awal sampai akhir itu tadi kira-kira apa pembelajaran yang mungkin untuk saya yang bisa saya ambil. Ya, mungkin pembelajarannya bahwa kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya kasus, dari yang namanya masalah. Dan jadi sebagai manusia, apalagi pimpinan harus bisa mengarahkan bawahannya atau apa namanya rekan lah dengan bawahan ya. Kalau sesama guru kepala itu rekan kerja. Jadi harus berkolaborasi, bersinergi dengan baik agar tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, kondusif seperti itu. Jadi intinya kolaborasi dan sinergi ya. Kepala guru dan juga komite. Kita lingkungan sekolah yang juga kondusif dan hidup. Oke Ibu terima kasih pembelajaran yang bisa saya ambil dari obrolan kita. Ibu terima kasih sekali sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan nanti yang Ibu sampaikan bisa dijadikan pembelajaran buat saya dan ketika mungkin menemukan situasi yang sama saya bisa melakukan kolaborasi yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.